Yes. Sorry, ini udah login ya. Ini yang tampilan yang downloadnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya akun, bisa download. Nanti hasilnya ini nih, x4dmapper.msi. Kemudian nanti install. Saya ada tutorial installnya. Nanti kalau ya ada yang perlu. Jadi nggak akan saya bahas banyak di sini. Saya langsung buka aja Pixfordy kalau gitu. Sorry, stop share dulu. Saya akan set dulu ini. Kemudian oke, yes. Oke, saya coba Pixfordy Mapper. Close. Share screen. Oops. Tunggu. X4D Mapper. Nah, ini seperti yang udah terbuka. Nah, ini nanti ada teman-teman akan ketemu X4D Mapper versi 4.5.6. Nah, untuk yang versi trial ini kenapa kita harus buat akun? Karena nanti ketika mau masuk software kita harus login dulu. Jadi siapkan internetnya. Nah, ini karena ini saya udah login, tampilannya seperti ini. Saya logout ya. Nah, saya coba lagi. Sorry. Biar teman-teman tahu nanti apa aja yang harus dimasukkan. Nah, ini masukkan email, kemudian masukkan passwordnya, kemudian login. Oh, sorry. Loh. Sebentar. Oke, ternyata salah password. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa pakai yang ini, variable lessons buat 14 hari. Oke. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, di sini ada tombol project, help, demo project. Nah, biasanya kalau kita mau memulai kita bisa dari sini, new project, atau dari sini, new project bisa juga. Kita coba yang mudah saja, kita klik new project. Nah, kemudian kita kasih nama projectnya apa, misalkan workshop SBM Lutfi. Kemudian si file project ini mau disimpan di mana, kita bisa ganti sesuai keinginan. Oke, saya pindah di sini SBM Lutfi, workshop.
SVM. Pilih ini, kemudian select folder. Nah, sudah berubah. Kemudian kita next, tipe projectnya baru, next. Kemudian kita tambahkan file yang udah kita ambil menggunakan Pix4D Capture. Jadi kita ambil filenya bisa berupa add image atau add directory. Saya akan coba add image saja. Nah, ini file yang akan kita jadikan contoh atau latihan membuat atau mengolah data ini. Filenya telah saya resize menjadi 25% agar mempercepat proses di laptop teman-teman, karena ketika daftar kemarin masih banyak teman-teman yang menggunakan RAM-nya 4 GB, jadi sangat minim sekali. Jadi ini harus saya resize untuk mempercepat proses pengolahan data ini. Kemudian setelah diblok seperti ini kita open. Nah, sudah masuk, sudah checklist. Kemudian kita next. Nah, kemudian ini secara default saja pakai datumnya WGS84, ininya standar, akurasinya. Kemudian kita next lagi, jadi default tidak usah ada yang dirubah. Nah, kemudian ini juga secara default tidak perlu ada yang dirubah. Oke, next lagi. Nah, kemudian di sini nih saat pemilihan mau dalam bentuk apa, biasanya untuk peta 2 dimensi cukup kita dengan 3D Maps saja. 3D Maps ini walaupun 2 dimensi sudah bisa menghasilkan DSM juga. Nah, kemudian ada juga yang bisa rapid nih. Yang rapid ini dia resolusinya rendah. Mas, jadi udah agak kepotong. Agak pelan-pelan sedikit. Oke. Pelan-pelan sedikit. Oke, sorry. Terus Cepat ya. Jadi untuk yang standar ini untuk peta 2 dimensi, walaupun kita pilihnya 3D Maps, nanti bisa muncul DSM-nya. Karena ini udah satu paket, satu bundle dari processing option template-nya si Pix4D. Kemudian untuk ada juga opsi yang rapid nih, yang pemrosesan datanya cepat, namun hasilnya resolusinya rendah gitu. Bisa jadi GSD-nya tinggi ketika kita proses. Kemudian untuk 3D model yang tadi disampaikan oleh Mas Irwan, proses akuisisi data itu untuk building ya. Bisa juga untuk BIM, building information modeling, atau misalkan bisa juga untuk multispektral yang menggunakan berbagai macam kayak infrared kamera dan sebagainya. Jadi kita pilih 3D Map saja yang standar, karena sebenarnya udah kita resize jadi 25% kan aslinya. Jadi sebenarnya itu udah menurunkan kualitas juga. Kemudian ini kalau kita klik, jadi pas kita finish itu dia langsung start processing. Jadi ini sengaja nggak diklik dulu, tapi kalau mau diklik juga nggak apa-apa, dicentang. Dan finish, nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika teman-teman terhubung dengan koneksi internet, akan keluar base map seperti ini. Base map dari Google Earth ya. Nah, ini kalau masih merah kayak gini nih, di sebelah bawah ada processing, bagian processing. Kalau masih merah kayak gini, tandanya ini memang prosesnya belum ada hasilnya, masih not available gitu, masih akan baru dijalankan. Karena kalau sudah prosesnya dijalankan, ini statusnya biasanya warnanya berubah jadi hijau. Kemudian output statusnya kita bisa cek, ini ada nanti ketika kita ekspor itu ketika kita jalankan, nanti mereka akan otomatis mengekspor ke dalam 3 folder. Ada folder inisial, folder densification, sama DSM ortho. Nah, ini kita pilih default saja, tidak perlu dirubah apa-apa, langsung start. Nah, ini udah langsung dia mau memproses
dari awal sampai akhir ada 23 batch proses dibagi ke dalam tiga pemrosesan utama. Nah, ini dia lagi proses align foto, dia lagi proses menyamakan tuh komputer key point. Ini kalau dilihat dari statusnya lagi proses di initial processing. Kita close aja sambil nunggu, karena proses di Pix4D ini hanya menunggu saja, tidak ada proses kita pilih option ini, option beda dengan di Agisoft Metasave yang kita harus tentukan sendiri, misalkan key point-nya berapa, kemudian poin yang akan dihasilkannya berapa gitu. Seperti itu. Ini nanti kita tunggu dulu sampai proses 1 selesai. Jadi dia akan menggenerate file di project yang kita save tadi. Contohnya di sini. PSD mapping. Nanti dia akan menggenerate di dalam folder sini. Nah, ini. Nanti akan jadi seperti ini. Saya udah coba duluan. Nah, ini nanti ada 3 folder. Untuk folder report, misalkan ya, tadi saya udah coba proses duluan. Kita lihat nanti akan ada reportnya nih, seperti ini. Contoh, saya perlihatkan dulu sampai melihat prosesingnya, karena file yang saya gunakan sama. Nah, ini di sini kita bisa lihat average ground sampling distance-nya atau GSD-nya itu dia 16 cm,03 per pixel. Ini jadi semakin kecil nilainya, tingkat akurasinya semakin tinggi. Nah, di Pix4D juga mendukung untuk proses peletakan GCP, koordinat GCP di Pix4D bisa dilakukan untuk memperkecil GSD ini. Jadi nanti resolusi dan presisinya semakin bagus gitu, semakin akurat dengan kondisi terestrialnya. Kemudian ini tampak ortonya, nanti orto mosaiknya seperti ini. Awalnya dari foto-foto yang kita ambil menggunakan drone, perbagian-perbagian seperti ini. Seperti ini. Kemudian oleh Pix4D itu digabung, di align foto atau dijahit foto ini menjadi satu kesatuan ortomosaik. Yang ini ortomosaik ini jika kita lihat di outputnya di bagian DSM dan orto, di sini cara melihatnya itu bagian nama ekstensi filenya adalah TIFF, yaitu berupa data raster. Ini bisa kita open. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau di zoom, kalau kita zoom masih cukup jelas. Kita coba zoom. Kalau yang tidak di resize bahkan kita bisa melihat sampai detail di sini. Nah, jika tidak di zoom bahkan kita bisa sampai sangat jelas sekali melihat objek-objek yang nampak. Misalkan kalau ada mobil, bisa kita tahu kalau misalnya mobil itu pintunya terbuka atau enggak, misalkan. Saking detailnya. Juga ada perahu nelayan, ini bisa kita cek. Ini ada air sungai kecil juga ya keluar dari sini. Bisa kita cek. Cuman mungkin sudah masih cukup jelas. 16 cm ya. Jadi nanti informasi tersebut harus kita cantumkan di sumber peta, pokoknya data yang kita peroleh lah, metadata dari peta tersebut.
Oke, ini sudah. Coba kita lihat proses di prosesannya masih. Kemudian saya mau menunjukkan yang data dem-nya. Untuk data dem TSM, Pixfordy menyebutnya data tersebut apa? Adalah digital surface model. Ini juga bentuknya TIFF. Nah, biasanya kalau data DSM ketika kita bukanya langsung tanpa menggunakan aplikasi editing seperti PCI Geomatica itu hasilnya seperti ini. Jadi jangan kaget, takut disangka gagal. Karena misalkan di reportnya ada warnanya misalkan, tapi di sini kok nggak ada. Itu jangan khawatir. Itu memang seperti itu kondisinya. Oke, bisa kita close. Nah, di sini bisa kita lihat objek-objek yang nampak ke permukaan dengan jelas. Jika tidak di resize, bahkan ini bisa sangat detail sekali si objek si DSM ini hasilnya. Kemudian ini dia hasilnya yang dia buat. Nah ini nih, ini untuk errornya masih cukup lumayan. Nah ini tadi sudah mengenerate report yang initial processing dia udah lakukan, sudah hijau prosesnya, dia langsung masuk ke proses kedua sama hasilnya sambil kita lihat. Nah ini minimum error represent geolocation error interval between minus 1,5 sampai 1,5 kali di waktu akurasi. Nah ini kenapa kita harus pakai GCP, cuma memang sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan klien. Kalau misalkan memang tingkat akurasinya sampai milimeter itu boleh menggunakan prosesor. Nah ini juga yang nggak kalah penting nih, hardware dan sistem operasi. Kalau bisa disarankan untuk pengolahan ini menggunakan Core i7, RAM-nya minimal kalau bisa 8 GB, dan pakainya 64 bit, karena di 64 bit aplikasi-aplikasi pemetaan ini berjalan sangat smooth, bagus gitu, tidak banyak kendala, tidak seperti di 32 bit. Kemudian ini bukan untuk DSM dan ortho resolusinya GSD-nya 16 cm per pixel. Oke, ini generate reportnya, nanti hasilnya nanti nggak tuh beda sama karena sampel yang digunakan sama ya. Sambil menunggu prosesnya selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan pada teman-teman. Atau di grup boleh juga, di chat. Nah ini gambaran visualnya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau misalkan
Ini ada ini Mang. Boleh. Ini kalau untuk mengolah objek di dalam air bagaimana? Untuk mengolah objek dalam air ya. Sejauh ini sih areal mapping ini digunakan untuk objek-objek yang berada di atas air. Nah, biasanya kalau misalkan perairannya dangkal dan kondisi kecerahannya bagus, masih bisa kelihatan. Cuma kalau misalkan udah agak dalam, biasanya sudah agak sulit. Biasanya untuk bawah air sih lebih digunakan metode batimetri ya, kalau untuk objek di bawah air seperti itu. Ini untuk fotogrametri ini biasanya objek yang di atas permukaan air. Atau mungkin dari Mas Irwan atau Mas Wahyu ada yang mau menambahkan, silahkan, sambil kita menunggu prosesnya selesai sebentar lagi. Ada tambahan pertanyaan juga ini. Boleh. Lanjut. Sambung pertanyaan ya. Dan kesulitan apa sih Mas yang dialami selama mengolah foto? Kemudian apa bedanya dengan pengolahan di Agisoft? Dan yang ketiga ada juga sudut pengambilan foto apa mempengaruhi pengolahan foto? Itu tiga. Oke, saya coba jawab yang satu dulu ya. Tadi yang pertama itu terkait kesulitan ya. Kesulitan. Ya, biasanya gini. Data yang banyak itu kita harus bisa jelaskan juga ke klien kalau misalkan kita membutuhkan proses gitu. Jadi kita juga harus bisa mengukur nih ketika datanya misalkan lingkupnya 6 hektar. Nah itu ketika diolah pakai Agisoft biasanya bisa lebih cepat. Nah, Pix4D ini biasanya 2 kali lebih lamanya. Cuma hasil dari ortonya Pix4D ini biasanya lebih bagus gitu. Jadi harus dijelaskan ke klien. Itu yang paling mendasar kesulitannya. Jadi kita harus benar-benar memastikan dulu kebutuhan klien itu sejauh mana gitu. Jadi kalau pengen yang cepat tapi hasil dari Agisoft sudah dirasa cukup, ya oke. Kalau misalkan mau lebih bagus dan lebih terang tuh biasanya menggunakan Pix4D, cuma biasanya 2 kali lebih lama. Kemudian untuk misi-misi terbang yang istilahnya banyak, ada beberapa misi terbang. Kalau misalkan butuhnya cepat, ya mau nggak mau harus ada pemrosesan lain gitu. Atau misalkan RAM-nya memang harus ditambah. Saya rasa sih kesulitannya itu aja, menemukan titik temu antara kebutuhan klien sama kemampuan Anda mengelola data gitu. Ini udah jadi nih. Dan Anda harus benar-benar mengerti gitu outputnya tuh kira-kira kalau udah pengalaman nih, kalau bisa terbang kayak ini nih, ini terbang di ketinggian berapa Bang Gigi kemarin ya? 120. Ini ketinggian 120 meter menghasilkan GSD 16 cm yang di resize fotonya. Bisa jadi kalau fotonya nggak di resize nih, GSD-nya bisa jadi cuma di bawah 10 cm, misalkan 5 cm per pixel gitu. Cuma ya itu bisa seharian Anda ngolahnya, lumayan sekitar 3 jam mungkin bisa, atau 2 jam itu dengan RAM yang 4 GB ya, kok apalagi 8 GB. Nah ini sudah selesai, ininya sama kayak tadi hasilnya, kita udah cek. Ntar saya cek dulu baru saya jawab pertanyaan lagi. Ini size-nya udah ada TIFF ini, kita buka tuh kayak gitu. Kemudian modelnya SPM.
Nah untuk ada file tiles ini sama kayak di ortho tadi, file tiles itu jadi ibaratnya si file tips-nya juga, cuma dia kayaknya dipotong-potong, bagiannya perpotong-potong sama si tips 4D. Kemudian DSM inisial itu ada generate report di sini ya. Generate reportnya di sini, file tips 4D ini juga tidak salah di sini. Sorry. Oh ini P4D file ini kan. Nanti kalau kita save project itu nanti dia ada muncul. Kalau lanjut pertanyaan yang tadi Bang Gigi apa ya? Siap. Yang masih sudut pengambilan foto. Sudut pengambilan foto, maksudnya angle-nya gitu ya. Kalau bisa sih kita harus tahu objek yang paling tinggi ini, biar kita lebih enak. Saran-saran dari pengalaman mentor atau misalkan yang sudah berpengalaman, biasanya kita cari objek yang lebih tinggi. Nah di situ kita baru mulai menerbangkan. Jadi agar si drone-nya itu apa istilahnya ya, mengambil gambar atau objek yang cukup seperti yang tadi dijelaskan di proses akuisisi data. Kalau kita misalkan ini berbukit, kayak background gambar saya di belakang nih berbukit, kalau saya mau ngambil satu pulau misalkan, saya ngambilnya di bawah, banyak sekali kendala. Yang pertama, objeknya bisa jadi nggak minim point cloud seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, objek bisa wahana bisa menabrak ke objek. Yang ketiga, bisa lost sinyal, lost contact gitu. Jadi diupayakan cari tempat yang paling tinggi. Nah di situ kita mengembangkan drone untuk angle-nya yang lebih bagus. Angle ini mungkin kali ya, pengambilan gambarnya, kameranya. Kalau angle kameranya untuk ini tetap 90 derajat Mas, kecuali untuk 3 dimensi ya. 3 dimensi juga 90 derajat bisa, asal pakai metode pengambilan gambarnya waktu di pixel capture itu yang dia double grid. Nah kalau misalkan mau full 3 dimensi, yaitu pakai yang circle. Nah untuk yang pakai drone copter yang baling-balingnya multicopter kayak DJI, itu karena dia udah hover ya, bisa jadi terbang default 90 derajat itu udah aman, udah menghasilkan objek yang bagus. Cuma kalau untuk fixed wing, nah itu yang perlu ada koreksi gambar seperti itu. Biasanya sih minim kegagalan ya kalau misalnya pakai yang Pix 4D ini. Kalau misalkan kondisi cuacanya bagus, angin tidak kencang gitu, biasanya sih hasil alignment fotonya tidak ada yang bolong ketika di align atau misalkan diproses di Pix 4D. Mungkin seperti itu Mas. Sama satu lagi ada pertanyaan ini. Oke, lanjut. Kedalaman air yang masih bisa dijangkau oleh drone kira-kira berapa meter? Oh, itu tergantung tingkat visibility dari air tersebut. Kalau misalkan pemantauan objeknya di bawah air ya, saya nggak tahu tingkat efektivitasnya. Tingkat efektivitas itu dalam arti gini, kalau misalkan gambar yang dihasilkan bisa malah membuat objek itu ambigu gitu dengan objek lain, dikhawatirkan salah persepsi gitu. Karena drone ini yang ngambil data ini kemampuannya hanya sebatas bisa sampai yang di permukaan air. Bisa mungkin dengan bantuan kamera yang infrared ya, kalau misalkan mau ada objek-objek khusus. Hanya untuk kedalamannya saya belum melakukan riset,
atau belum menemukan riset ini sejauh mana sih dia bisa mengetahui, karena sangat tergantung dengan visibilitas airnya itu sendiri. Betul. Mungkin di foto yang diolah nanti juga ada beberapa contoh, itu kan ada tambak, ada boleh. lautnya, itu kan bisa jadi contoh juga mungkin. Coba kita cek. Ini jadikan contoh. Nah ini. Ini masih kelihatan karena cuaca lagi bagus waktu pengambilan data. Nah, ini masih kelihatan terumbu-terumbu karang. Untuk perairan dangkal sih saya rasa dengan kondisi ombak yang tenang tuh biasanya bisa keambil ya. Kemudian kalau misalkan kelihatan juga ekosistem lamunnya. Untuk perairan dangkal daerah pinggir pantai atau di pulau-pulau kecil sih, jika tidak ada noise berupa gelombang yang tinggi gitu ya, perairannya misalkan lagi tenang itu bisa. Nah ini nih kayak ini nih udah kena sedimentasi, nggak kelihatan dari sini. Kemudian ini ada air keluar nih dari sini, tuh udah mulai buram. Terus sebelah sini udah agak kurang, tapi kalau sebelah sini jernih tuh. Jadi dekat pantai aja masih kelihatan objeknya. Jadi sangat dipengaruhi sekali kandungan atau misalkan tingkat visibilitasnya air di tersebut gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan Mas Wahyu atau Mas Irwan atau Mas Gigi boleh. Atau ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kalau pertanyaan masih ada lagi. Oh boleh. Atau kita keep aja dulu. Atau boleh. Tanya ya. Atau ada Mas satu lagi boleh nih. Yang mau... Pak Rizky Rizaldi ada pertanyaan. Apa itu? Terkait DSM Citra Drone, apakah bisa digunakan untuk pemetaan batimetri perairan dangkal di perairan jernih? Data DSM-nya ini. Data DSM yang di perairan jernih, apakah bisa digunakan sebagai batimetri? Kalau misalkan secara istilahnya metode ya, secara bisa dan enggaknya bisa Pak, bisa. Cuma sepertinya metodenya kurang tepat seperti itu. Jadi ketika kita lihat hasil di data DM yang tadi, di report aja ya biar kelihatan. Nah, tapi errornya biasanya terlalu banyak untuk perairannya. Nah ini kalau kita lihat nih warnanya biru nih kan, hijau setara dengan yang ada di tanah. Nah ini sebenarnya tidak terkoreksi. Jadi masa lautnya lebih tinggi dari daratannya atau sama sejajar gitu. Nah, biasanya bagian laut ini dia malah tidak terkoreksi sempurna. Jadi istilahnya tuh bukan error juga sih, perlu ada, kalau bisa ya memang ada GCP gitu. Kalau misalkan airnya jernih mau dipasang GCP gitu ya bisa jadi itu bisa jadi batimetri untuk yang dangkal, asal ada kontrol poinnya Pak, itu biar si ini nggak warnanya sama dengan daratan, kan sama banget dengan daratan nih, padahal sebenarnya di realitanya pasti daratannya lebih tinggi dong. Itu jelas ya, mungkin seperti itu Pak Rizky. Mungkin saya nambahin Mas. Oh ya boleh. Halo. Ya lanjut Mas Irwan. Iya, kita pernah melakukan kalibrasi untuk kita ngambil DM dari DSM atau DM yang udah kita punya. Nah, kita coba untuk mengkalibrasi dari nilai si air ini jadi ke batimetri. Cuma emang agak susah di situ, agak sulit juga kita nentuin parameternya berapa sih yang harus dikurangin ketinggian air dari
ketinggian airnya itu sampai ke bawah gitu. Itu yang agak susah. Kalau misalnya di daratan kan kita gampang nguranginnya, kayak tinggi bangunannya berapa tinggal kita kurangin, itulah kita dapat DTM. Nah cuma kalau dari sisi air emang agak susah. Cuma perlu kita ketahui juga, drone ini kan wahana yang membawa kamera. Nah yang perlu diperhatikan sebenarnya kamera yang dibawa sama drone itu sendiri. Kalau kita pakai kamera basic atau default yang dibawa sama si drone, dia hanya menggunakan kamera dengan sensor RGB. Jadi hasil fotonya pun akan foto biasa aja, ortofoto. Tapi kalau misalnya kita bisa ada juga drone yang bawa kamera lidar. Nah itu yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui batimetri perairan, karena dia bisa nembus ke bawah sampai ke dasar perairannya itu. Kemudian ada juga pertanyaan sekalian saya menjawab dari Pak Julian Saputra, apakah bisa diaplikasikan algoritma NDVI atau sejenisnya pada hasil foto drone? Nah ini melanjut dari pernyataan saya tadi Mas, bahwa drone itu adalah wahana yang membawa kameranya yang bisa kita adjust. Jadi kalau misalnya kita mau memanfaatkan data, kita mau ambil data misalnya batimetri atau DTM yang sangat detail, kita bisa pakai kamera lidar. Kemudian untuk NDVI itu kan kita butuh sensor infrared kalau nggak salah, dari infrared. Nah itu kamera, ada juga model kamera yang memang dia menyediakan ada 4 band. Ada band RGB sama satu lagi infrared. Nah, itu yang bisa kita itu yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mengaplikasikan algoritma si NDVI itu ke dalam hasil foto udara kita. Itu aja Mas, tambahannya Mas. Oke. Kalau kita lanjut materi aja Pak Lutfi biar boleh waktu. Ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalau ada lagi tinggal di chat aja, nanti kita tampung dulu di belakang. Oke. Selanjutnya setelah ini adalah proses layout. Proses layout ini menggunakan, saya coba menggunakan ArcGIS ya. Sorry, saya share screen dulu. Sorry, saya prosesnya udah ke share belum ya screen ya? Belum ya? Share screen. Oke. Di proses. Sorry. Kenapa nih? Stop share dulu. Stop sharing. Maaf, ada kendala teknis dulu. Iya. Share screen. Oke. Kenapa nih?